Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mari dengan sukacita kita mulai ibadah kita pada hari ini. Karena dalam kondisi apapun kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus menyertai kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengar sebuah renungan yang akan dibawakan oleh salah satu pembina SPPR Gereja Asih, yaitu Pak Wente Kasang. Berdiam di dalam rumah, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah, satu hal yang ku pinta,
Baiklah kita mulai ibadah kita dengan potong dan salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera dengan pengasihan Allah Bapa, pengasihan anak Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang
Shalom, pada kesempatan kali ini sampailah kita kepada sesi pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Baru yaitu Titus pasal 2 ayat 7-8 yang dilanjutkan lagi dengan ayat 11-15 dengan perikop kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Perikop selanjutnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Pembacaan Alkitab kita selesai. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kekal kudus. Kami bersyukur, berterima kasih karena pada saat ini kami dilengkapi dengan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami dan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang dikehendak dan pengajaran firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pada umumnya surat-surat Rasul Paulus, yaitu berisi suatu nasihat dan ajakan. Demikian juga surat Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya Titus sebagai anak rohaninya. Ini adalah juga merupakan satu nasihat dan ajakan bagaimana untuk tetap dan terus melakukan suatu perbuatan yang baik dalam kehidupan, yaitu dengan bersungguh-sungguh, dengan kejujuran. Kalau ia terus tetap melakukan suatu hal sungguh-sungguh dengan kebaikan, maka tidak ada cara bagi lawan untuk menjatuhkan dia, karena dia sudah bekerja dengan kejujuran dan melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Rekan pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan yang baik atau hidup dalam kejujuran, itu adalah suatu hal yang paling berharga dalam kehidupan yang kita jalani. Kalau sudah tidak ada kejujuran, tidak ada hal yang baik yang dilakukan, tentu itu akan sama saja seperti menghancurkan diri atau menghancurkan harga diri dan nama baik. Tapi kalau kita punya sikap yang jujur, sikap yang baik, itu adalah satu hal yang sangat berarti, atau harta yang tak ternilai harganya adalah kejujuran dan kebaikan. Memang ketika kita mau melakukan kebaikan itu bukan hal yang gampang. Pasti semakin banyak hal-hal yang menghambat, hal-hal yang merintangi apabila kita bermaksud atau punya maksud dan tujuan untuk berbuat baik. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki iman, sebesar apapun tantangan, rintangan yang mencoba menghambat, mencoba menghalangi maksud, tujuan, dan niat baik yang akan kita lakukan, tentunya Tuhan ada bersama kita. Dia pasti akan berpihak pada kita. Tentunya apapun yang terjadi, kita tetap dimampukan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam menjalankan kehidupan ini. Memang untuk meraih mencapai itu semua memang perlu kesabaran, perlu juga ketekunan dari kita, ya. Dan kadang bisa saja kita berpikir,
oh saya tidak pernah jahat dengan si A, si B. Kok saya sering kali diperlakukan dengan hal yang tidak wajar, tidak adil, atau hal yang mengecewakan, menyakitkan. Nah, tapi jangan kita berpikir demikian, karena bagaimanapun juga tetap dan teruslah untuk berbuat baik. Karena bagaimanapun juga Tuhan akan tetap berpihak pada orang-orang yang tetap tekun, setia, berusaha melakukan sesuatu yang baik dan melakukan cara hidup dengan sikap yang penuh dengan kejujuran. Karena itu, siapapun kita saat ini dan keterbatasan keberadaan kita, marilah kita sama-sama untuk terus dan tetap menjalankan kehidupan dengan hal-hal yang baik, dan utamakanlah kejujuran di tengah-tengah setiap gerak langkah, kerja, usaha, perjuangan hidup kita. Karena bagaimanapun juga tentunya kita akan senantiasa selalu dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita tetap dan terus dalam kesetiaan, dalam ketekunan, melakukan kebaikan dalam hidup, dan juga didasarkan dengan sikap yang jujur. Jadilah diri kita sebagai anak-anak terang Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang baik, yang senantiasa mengutamakan arti kejujuran, kesungguhan hati, dan juga senantiasa menghayati akan nilai-nilai kebaikan yang kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
Sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk menaikkan doa syafaat kita, maka marilah kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terlebih khusus untuk hari ini di mana kami masih boleh melaksanakan ibadah pemuda remaja. Walaupun hanya dari rumah, kami percaya ini tidak mengurangi berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan di sini kami Tuhan menaikkan doa syafaat kami. Kiranya apa yang kami minta boleh berkenan di mata-Mu. Namun jangan apa yang kami kehendaki, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini dari berbagai kacauan. Lindungilah bangsa kami dari berbagai kuasa yang ingin memecah belah bangsa kami ini ya Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari berbagai macam hal yang jahat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin kami yang boleh memimpin kami hanya atas izin-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan lindungilah mereka, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Sehingga kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk anak yatim piatu, janda, duda, orang miskin, orang sakit, dan orang terlantar yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat dan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi ayah, ibu, suami, dan istri, dan penolong bagi mereka. Sehingga mereka masih boleh menyadari di tengah keterbatasan mereka masih memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadilah sumber berkat dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan tolonglah mereka. Terlebih khusus sekarang dalam kehidupan mereka ya Tuhan, tolonglah mereka. Sekarang kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tolong lawat kami sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir. Satu yang kami percaya adalah rencana-Mu selalu membawa kebaikan dalam hidup kami manusia ya Tuhan. Maka dari itu kami percaya pandemi ini ada untuk kebaikan kami manusia. Namun lebih dari itu, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami pemuda remaja yang belum sempat hadir ya Tuhan. Kiranya di lain kesempatan mereka semua boleh ikut beribadah memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap rekan pemuda kami ya Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka sehingga mereka boleh melewati itu semua dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan bangsa di mana mereka ada. Terlebih khusus untuk rekan-rekan pemuda yang sedang bergumul dalam masalah mencari pekerjaan dan menata masa depannya ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan dan usaha mereka boleh selalu diberkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap gereja di seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya sehingga nama-Mu boleh nyata dalam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Terlebih khusus GKI ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan-Mu, baik itu pendeta, penatua, diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan termasuk kami sekalian ya Tuhan. Berkatilah dan sertailah kami sehingga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan jemaat-Nya. Sehingga kerajaan-Mu boleh datang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua dan berkatilah pemuda, remaja, gereja Asia Tuhan, sehingga kami boleh merasa kasih-Mu dalam hidup kami. Banyak yang ingin kami pinta ya Tuhan, namun bibir dan mulut kami terbatas, dan kami menyadari Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Maka dari itu kami serahkan seluruh dan pinta ini ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kiranya persembahan syukur kita ini dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk memuliakan namanya. Persembahan syukur kita kali ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu persembahan syukur kita bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke tiap lingkungan, atau bisa langsung diserahkan ke kantor BPH dengan catatan nama beserta jumlahnya. Cara yang kedua yaitu bisa mengirimkan rekening Majelis GKI Gereja Wali yang sudah tertera. Adapun nas pengantar yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Jiwaku memuji nama-Mu selalu, hatiku
Bersyukur atas segala yang kau beri bagi hidupku. Yesusku, betapa dalam kasih dan anugerah-Mu, tak dapat ku membalas semuanya yang kau berikan. Hidupku ku persembahkan hanya bagimu, kiranya selalu menyenangkanmu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagimu, kiranya indah di hadapanmu ini jiwaku memuji namamu selalu, hatiku bersyukur atas segala yang kau beri bagi hidupku. Yesusku, betapa dalam kasih dan anugerah-Mu, tak dapat ku membalas semuanya yang kau berikan. Hidupku ku persembahkan hanya bagimu, kiranya selalu menyenangkanmu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagimu, kiranya indah di hadapanmu ini persembahanku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu ya Tuhan. Hidupku ku persembahkan hanya bagimu, kiranya selalu menyenangkanmu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagimu, kiranya indah di hadapanmu ini persembahanku, kiranya indah di hadapanmu ini persembahanku. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan pengasihan Allah Bapa kita, pengasihan Anak Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin.
demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ratakan tanah gelombang, timbunlah tanah berlubang. Ratakan tanah gelombang, timbunlah tanah berlubang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.